Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita boleh mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, kalau perjanjian lama melalui korban-korban persembahan binatangnya selalu mengingatkan kita pada dosa-dosa kita. Tetapi melalui kematian Yesus kita harus selalu mengingat bahwa dosa-dosa kita telah ditebus. Bahwa kita telah mengalami pengampunan yang sempurna yang menjadikan kita anak-anak Allah. Mari kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mari kita simak ayat ini baik-baik karena ini memberikan penghiburan yang sangat besar bagi setiap orang yang datang kepada Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. LAI memberi judul perikop persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya yang akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kematian Yesus di atas kayu salib,
kita orang-orang yang percaya kepadanya menerima berkat yang sangat besar, menerima berkat terbesar yang tidak mungkin diterima oleh orang-orang yang mengharapkan keselamatan pada hukum Taurat. Apa itu Bapak Ibu? Pengampunan yang sempurna. Amin. Kita harus bersyukur bahwa melalui ketaatan Yesus di atas kayu salib, kita mengalami pengampunan yang sempurna, pengampunan yang lengkap, pengampunan yang total, pengampunan yang utuh yang datangnya dari kasih karunia saja. Sementara orang-orang yang mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat, saudara, yang masih mengharapkan kepada kekuatannya sendiri, usahanya sendiri, tidak akan menerima kasih karunia yang sebesar ini. Kita membaca di ayat-ayat tadi bahwa kematian Kristus di kayu salib itu telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Hukum Taurat tidak dapat mengampuni dosa. Hukum Taurat tidak dapat menguduskan dengan sempurna, tetapi Yesus melalui kematiannya di kayu salib telah mengampuni dosa-dosa kita dan Dia telah menguduskan kita secara sempurna. Kita bersyukur berkat ini untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Kalau dalam sistem hukum Taurat Bapak Ibu, yang boleh menghadap Allah secara langsung itu hanyalah imam besar. Dan itu hanya dilakukan setahun sekali, saudara. Setahun sekali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk melakukan karya pendamaian. Berdiri di hadirat Allah yang kudus, tetapi berbeda dengan kita orang-orang percaya sekarang. Oleh karena korban Yesus di atas kayu salib, semua kita beroleh jalan masuk ke hadirat Allah kapanpun juga untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Sebab korban Yesus telah memberikan kepada kita kedudukan yang sempurna, posisi yang sempurna sebagai anak-anak Allah. Saya minta izin untuk menekankan kembali ayat-ayat ini. Saudara, di dalam 18 ayat ini saja, penulis itu menuliskan sejumlah frasa yang sinonim ya, yang secara negatif itu menunjuk kepada ketidaksanggupan hukum Taurat untuk menebus dosa, dan secara positif menunjukkan karya Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Coba simak lagi ayat 1, saudara. Di ayat 1 kita menemukan di sana bahwa hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang berharap kepadanya. Hukum Taurat tidak sanggup. Amin Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang kedua kita membaca bahwa pengorbanan yang ditentukan oleh hukum Taurat itu tidak dapat sepenuhnya menguduskan orang-orang yang berharap kepadanya. Sebab pengorbanan secara hukum Taurat, pengorbanan binatang itu tidak menghapuskan atau menghilangkan kesadaran akan adanya dosa. Saudara, kalau orang sudah benar-benar diampuni, dikuduskan, itu kesadarannya akan dosa itu hilang, saudara ya. Bapak Ibu kalau punya hutang, kalau belum dihapuskan masih sadar, aku punya hutang. Tapi kalau hutang sudah dihapuskan, dianggap lunas, selesai, kita nggak akan punya lagi kesadaran bahwa kita punya hutang. Pengorbanan hukum Taurat tidak mampu menyempurnakan itu, saudara. Orang yang melakukan pengorbanan dan berharap pada korban binatang itu tetap sadar akan dosa-dosanya. Makanya di ayat yang ke-3 dikatakan bahwa justru korban tahunan itu mengingatkan orang-orang Israel akan dosa-dosanya, akan adanya dosa yang belum selesai dalam hidupnya. Ayat 4 dikatakan, korban-korban binatang tidak dapat menghapus dosa. Tetapi puji Tuhan saudara, ayat yang ke-10. Dengan kehendak Allah melalui salib, kita semua dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Ini berkat yang kita peroleh dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Dalam ayat yang ke-12 kita membaca bahwa Yesus mempersembahkan satu kali saja korban untuk menebus dosa. Dan itu berlaku selama-lamanya. Satu kali korban. Kalau orang-orang Yahudi, para imam, setiap tahun berulang-ulang kali mempersembahkan korban. Yesus satu kali saja korban. Dan itu menyempurnakan kekudusan kita untuk selama-lamanya. Jelas di ayat yang ke-14. Dengan satu persembahan tubuhnya, saudara, ia menyempurnakan untuk selama-lamanya orang-orang yang percaya kepadanya di dalam kekudusan. Dan yang sungguh luar biasa ayat yang ke-17, ini harus kita ingat dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu berjanji tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Amin. Dosa apapun juga, dosa sebesar apapun juga, kalau kita datang kepada Bapa melalui Yesus, Yesus berjanji tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Dan ayat yang ke-18 dikatakan, kalau ada pengampunan dosa di karya kematiannya di atas kayu salib, maka tidak ada lagi korban yang dibutuhkan untuk penebusan dosa. Amin. Itu sudah selesai. Mari kita mengucap syukur bahwa karya terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu sepenuhnya pekerjaan Allah. Tidak ada bagian kita. Kita menerimanya karena kasih karunia saja dan oleh iman. Bahkan iman itu pun adalah pemberian Allah sebagai tangan untuk menyambut keselamatan yang sebesar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menegaskan melalui teks ini bahwa di dalam Kristus kita menerima pengampunan yang sempurna. Jangan ada yang meragukan itu. Pengampunan yang total, kita diterima sepenuhnya, yang final. Sekali saudara, untuk selama-lamanya, untuk semua dosa-dosa kita. Baik dosa di masa lalu, dosa masa sekarang, bahkan dosa di masa yang akan datang, Tuhan sudah mengampuni kita dengan sempurna. Pengampunan ini sifatnya gratis karena Yesus telah menggantikan kita menerima hukuman karena dosa yang sepantasnya kita terima. Namun demikian saya mau menegaskan, tolong ini digarisbawahi saudara, jangan salah ya. Pengampunan dosa sempurna dalam teks ini saudara, itu berbicara mengenai posisi kita di hadapan Allah. Ini bicara mengenai kedudukan kita di hadapan Allah. Bahwa di hadapan Allah kita adalah orang-orang kudusnya. Amin Bapak Ibu. Ini bicara soal posisi. Kematian Yesus di atas kayu salib itu mengamankan posisi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa melalui salib itu kita diterima dengan sempurna sebagai anak-anaknya. Kita dikuduskan dengan sempurna. Kita diampuni dari dosa-dosa kita. Itu menyangkut posisi kita. Ini yang tidak boleh salah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sering kali berdosa, kita melakukan kesalahan saudara, kita harus tetap mengakui dosa-dosa kita. Seperti 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita berdosa kepada Allah, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Dan kita akan menerima pengampunan dari Allah. Amin. Ini pengampunan yang sifatnya pengampunan keluarga saudara ya. Bahkan dosa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan pernah menghilangkan posisi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu membaca di surat-surat Paulus, jemaat di Korintus yang melakukan begitu banyak dosa, pada awal suratnya disebut sebagai orang-orang kudus. Jadi secara posisi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kita telah dikuduskan, kita milik kepunyaan Allah, kita anak-anak Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berdosa, kita harus minta ampun kepadanya untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap benar. Amin Bapak Ibu.
Jadi pengampunan sempurna nggak bicara tentang dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita, tetapi itu bicara tentang posisi kita di hadapan Allah. Saudara, anak-anak saya itu masuk dalam keluarga saya karena kelahiran, saudara. Tidak ada yang perlu mereka lakukan untuk menjadi anak-anak saya karena mereka dilahirkan sebagai anak-anak saya. Dan apapun yang mereka lakukan itu tidak menghilangkan posisi bahwa mereka adalah anak-anak saya, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Mau apa saja perbuatan mereka, tetap mereka anak-anak saya. Namun demikian, kalau mereka bersalah kepada saya, mereka harus minta ampun sama saya, harus minta maaf sama saya. Supaya hubungan dengan saya baik. Kalau udah salah sama saya, ditegur nggak minta maaf, ya uang sakunya saya pending. Iya kan? Yang biasanya makan bersama, ayo kita keluar makan ini Jumat Agung. Setelah kebaktian makan bareng karena masalah belum beres, tak tinggal di rumah aja. Ada yang rencana makan setelah kebaktian ini? Jangan lupa saya. Jangan tegang Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi apapun yang mereka lakukan mengecewakan saya, tetap mereka anak-anak saya. Demikianlah kita menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kita menjadi anak-anak Allah karena kelahiran baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun yang kita buat tidak akan menggeser posisi kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi kalau kita sungguh anak-anak Allah, saudara, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui hidup dalam kekudusan. Kalau ngaku anak-anak Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang benar, tetap hidup dalam dosa dan tidak sadar, tidak bertobat, tidak mau berbalik kepada Allah, saya meragukan posisinya sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau saya ini penjahat, saya mau anak-anak saya jadi jahat. Dan anak saya akan meneladani saya yang jahat. Kalau jahat, benar dia anak saya. Tapi kalau saya baik, saya melayani Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, maka mereka harus menunjukkan hidup seperti orang tuanya. Kalau kita adalah anak Yesus, Allah yang kudus, Allah yang benar, maka kita akan menjaga hubungan kita dengan Allah dengan hidup dalam kekudusan. Tapi sekali lagi, dosa apapun yang kita buat tidak menggeser, menghilangkan posisi kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita tidak bermain-main dengan dosa. Bapak Ibu tahu penyangkalan Petrus? 3 kali dia menyangkal Yesus. Tidak mengakui bahwa dia pernah mengenal Yesus. Tapi seberapa besar dia telah mengecewakan Yesus. Yesus memeluk dia lagi, menyambut dia lagi. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita memelihara persekutuan setiap hari dengan Bapa. Dengan cara apa? Menyadari dosa-dosa kita, mengakuinya, meninggalkan dosa-dosa kita, dan hidup berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam kekudusan. Amin. Ini berkat yang sangat besar bagi kita. Nah, saya akan menjelaskan ada beberapa hal penting tentang pengampunan sempurna yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah jawaban bagi setiap orang yang berdosa. Dan bahwa pengorbanan yang ditentukan oleh hukum Taurat itu sepenuhnya gagal, saudara. Tidak dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Tidak dapat membenarkan kita. Tidak dapat menguduskan kita. Apalagi menguduskan secara sempurna. Itu tidak dapat, saudara. Tadi kita sudah membaca di ayat 1 dan ayat yang kedua. Bahwa hukum Taurat itu hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Hukum Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Persembahan-persembahan menurut hukum Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Allah menghendaki itu untuk menunjuk kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa mereka berulang-ulang, saudara ya. Berulang-ulang mempersembahkan korban pengampunan dosa. Kenapa berulang-ulang? Karena korban itu tidak dapat menyempurnakan mereka yang berharap pada hukum Taurat. Sekali lagi, menyempurnakan itu dalam hal posisi kita di hadapan Allah. Itu bicara tentang penerimaan total, pengudusan total. Sehingga kita ini memiliki hati nurani yang bersih. Saudara, korban binatang tidak bisa membersihkan hati nurani kita, saudara. Dan kalau hati nurani kita bersih, kalau hati nurani kita tidak bersih, kita nggak akan berani datang kepada Tuhan loh. Saya percaya kalau kita semua hadir pagi ini karena kita punya hati nurani yang bersih. Dan itu oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau hati nurani kita belum dibersihkan oleh darah Yesus, saudara, saya tidak tahu, saya tidak akan berani datang kepada Tuhan. Hal itu jelas, saudara, diilustrasikan oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, hati nuraninya telah dikotori oleh dosa. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Ketika Tuhan hadir di taman itu dalam waktu hari sejuk, mereka lari, mereka sembunyi. Karena apa? Menyadari keberdosaannya. Saudara, anak-anak kita kalau berbuat salah, lihat kita aja langsung begini. Lari dia. Kadang-kadang mahasiswa STA Jember ini hanya jadi ilustrasi aja ya. Dia keluar dari gang mau ke depan, terus saya datang dari depan, lari. Oh, hati nuraninya tidak bersih itu. Pasti nggak izin itu. Ada malam sore-sore gitu saya lewat, mereka jalan, langsung balik kucing, lari. Tapi coba kalau sudah izin, memang boleh keluar, datang santai aja. Selamat sore Om, buaya saudara. Tapi tidak ada yang pernah ngomong titip apa Om, tidak ada. Saudara, persembahan korban hukum Taurat binatang itu tidak bisa membersihkan kita dari dosa. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam ayat 3 kita juga melihat di sana bahwa korban itu justru mengingatkan akan adanya dosa-dosa kita, saudara. Bahkan ditegaskan dalam ayat yang keempat, tidak mungkin darah lembu jantan dan darah kambing itu menghapuskan dosa. Jadi sekali lagi saudara, korban-korban perjanjian lama itu menunjuk kepada Yesus. Dan kalau Yesus sudah mengorbankan dirinya, itu satu kali untuk selama-lamanya. Itu selesai, tidak perlu diulang-ulang. Saudara tidak perlu kecil hati. Manusia itu tidak pernah sempurna dalam kekudusan. Berulang-ulang saya menyampaikan di firman Tuhan. Karena memang itu tema Alkitab, saudara. Saya enggak sempurna dalam kekudusan. Tapi kalau saya berdosa tidak berarti bahwa saya sudah bukan anak Allah lagi. Saya harus segera sadar dan berbalik dan minta ampun kepada Tuhan. Amin. Dan saya senang sekali dalam ayat yang ke-3 itu mengingatkan kata peringatan akan dosa itu sama dengan ayat yang sering kita baca tatkala Yesus mengatakan menjadi peringatan akan aku saat kita melakukan perjamuan kudus. Itu yang tadi sempat saya singgung di awal, saudara. Ya, untuk kita dapat datang kepada Tuhan dengan benar, kita harus ingat bahwa kita manusia berdosa. Amin. Tetapi kita juga harus terus mengingat bahwa dosa-dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Itu yang membuat kita punya semangat dalam hidup ini, saudara. Ketika kita nanti makan perjamuan Tuhan, saudara, kita diingatkan akan betapa jahatnya kita, betapa berdosanya kita. Tetapi di saat yang sama kita harus selalu mengingat bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya.
Posisi kita aman. Tetapi sebagai anak-anak Allah dalam hidup sehari-hari kita harus hidup dalam kekudusan. Karena memang kita telah diberikan hati nurani yang bersih. Hati nurani yang dikuduskan. Dan benih ilahi yang ada dalam diri kita, itu akan menolong kita untuk hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi, pengorbanan hukum Taurat melalui korban binatang tidak mampu menguduskan kita, tetapi korban Yesus yang telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Itu posisi kita di hadapan Allah. Hal yang kedua, perhatikan bahwa ketaatan Yesus kepada kehendak Allah di kayu salib itu telah menghapuskan korban perjanjian lama dan menegakkan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kita tidak lagi memerlukan korban-korban binatang lagi. Karena kematian Yesus di atas kayu salib telah menghapuskan sistem korban perjanjian lama itu, saudara. Menarik sekali ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ya. Coba kita baca lagi ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 40, saudara. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus saat dia datang kembali. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Ini menunjukkan kepada praeksistensi Yesus, firman. Ketika dia datang, dia mengatakan bahwa korban-korban tidak dikehendaki oleh Allah. Korban-korban binatang, korban penghapus dosa dari binatang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi Allah telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, ini luar biasa. Dan sungguh aku datang, dicatat di gulungan-gulungan kitab, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Apa itu, saudara? Untuk mengadakan karya penebusan dosa di atas kayu salib. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah firman yang menjadi manusia. Dialah firman di dalam daging. Dialah Allah di dalam daging. Karena Allah telah memberikan tubuh yang sama seperti kita. Itu sebabnya kenapa Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Dia bukan manusia setengah dewa. Bukan. Dia sepenuhnya Allah. Dia sepenuhnya manusia. Supaya dengan tubuh manusianya itu, dia dapat menjadi pengganti bagi kita. Manusia yang sempurna, yang tak bercacat, tak bercela, korban yang berkenan di hadapan Allah. Ini sungguh luar biasa. Dan ketaatan Yesus pada kehendak Allah di kayu salib ini, saudara, memberikan penghiburan yang sangat besar bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, perhatikan bahwa salib itu adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi di atas kayu salib itu bukan kebetulan. Amin, saudara. Itu rencana Allah dari kekal kepada kekal. Sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah, Allah sudah punya rencana tentang bagaimana dia harus menangani dosa-dosa ini. Bahwa firman harus menjelma menjadi manusia untuk dapat menggenapkan seluruh hukum Allah melalui ketaatannya di atas kayu salib sebagai korban yang dituntut Allah untuk pembayaran atas dosa-dosa kita. Namun demikian saya juga mau mengatakan bahwa korban Yesus di atas kayu salib tidak hanya menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, tetapi dia memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Saudara, Yesus datang itu dia mengatakan, aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Di dalam Efesus
Maaf, di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Saya dapat membayangkan betapa sulitnya Yesus yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Betapa sukarnya, saudara, bagi Yesus, seorang yang kudus harus mati sebagai orang berdosa. Betapa beratnya yang dialami oleh Yesus karena dosa-dosa dunia ditanggungkan dalam dirinya. Di situ kita melihat harga yang harus dia bayar untuk mentaati kehendak Allah Bapanya. Amin, Bapak Ibu. Ini teladan yang besar bagi kita, saudara. Ada orang yang mengatakan tidak patut ya orang baik mati dengan cara yang menggenaskan. Tetapi kematian Yesus sudah sepatutnya, karena kalau tidak demikian saudara dan saya tidak akan mengalami pengampunan yang sempurna itu. Dan mari kita tidak hanya menyambut pengampunan yang sempurna itu, mari kita meneladani ketaatannya kepada Bapa. Bapak Ibu mau taat kepada Yesus? Saya tahu saudara, karena kita masih ada di dalam daging, untuk taat itu sering kali berat saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi kalau Yesus, Sang Firman, yang dalam keadaannya sebagai Allah tidak memperhitungkan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi taat sampai mati. Mengapa kita, umat-umat ketebusannya, tidak mau meneladani dia? Makanya dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan, saudara, hidup Kristen itu seperti pertandingan lari maraton. Kita harus taat itu terus setiap hari, terus berlari. Saya bukan seorang pelari, tapi di sini ada beberapa orang pelari, di antaranya Ibu Pungki, Ibu Desi. Saudara, kalau kita lari di pertandingan iman, saingan saya bukan Ibu Pungki, bukan. Kita semua satu tim pelari. Musuh saya itu adalah keputusasaan, menyerah, tidak mau terus berlari. Saudara, Bu Pungki sempat sakit beberapa waktu karena kebanyakan lari. Makanya perlu duduk juga. Ketika lari sudah mulai capek saudara, aduh saya 2 menit aja tidak mampu. Tapi kita harus tetap terus berlari. Amin Bapak Ibu. Ini ngomong soal ketaatan. Saat kita dalam kondisi sepertinya saya nggak bisa melakukan, Tuhan tetap lakukan, tetap berlari, tetap berlari. Itu yang Yesus teladankan sampai dia mati di atas kayu salib. Amin. Makanya mari kita berlari sambil memandang Yesus yang tersalib itu. Yang dengan tekun memikul kehinaan salib. Yang dengan tekun rela menderita sampai mati di sana. Saudara, jangan pedulikan kakimu sudah lecet. Mungkin seperti itu. Jangan pedulikan bahwa kaki-kakimu sudah mulai kram. Tapi terus berlari, terus taat kepada Tuhan. Kadang saya juga merasa kelelahan. Tapi saya terus akan berlari. Sampai mungkin pingsan, itu lain cerita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya semalam merasa kelelahan. Saya ingin kebaktian kaum pria, tetapi saya baru pulang jam 5 lebih. Saya sudah enggak tahan, saya baca Alkitab beberapa saat, saya membuat tulisan sudah tidak mampu. Saya langsung tertidur, saya enggak tahu istri saya tidur sambil tutup hidung enggak ya. Saya enggak mandi langsung tidur. Tapi saya akan tetap terus berlari. Dalam apa saudara? Dalam melakukan kehendak Allah. Amin. Apa saja saudara. Kadang kita sudah tidak lagi mampu menanggung penderitaan karena dosa orang lain. Tapi kita tetap harus mengampuni, tetap harus mengampuni. Amin saudara. Kadang kita sendiri juga kekurangan, tetapi melihat saudara-saudara yang membutuhkan, kita tetap harus berbagi, kita tetap harus berbagi. Amin. Kadang menasihati itu susah saudara. Ngomong gini salah, khotbah agak keras ya khotbah. Tapi kita harus tetap terus melakukan dengan setia. Amin. Beribadah kadang kita juga lelah. Tapi saudara jangan berhenti berlari. Karena ketika engkau berhenti, akan sulit memulai untuk berlari lagi.
Yesus menjadi teladan terbesar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yesuslah yang harus kita ikuti dalam hidup ini. Terus taat, terus taat. Taat seperti Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, berbicara tentang ketaatan Yesus lagi, bahwa ketaatan Yesus terhadap salib ini saudara, ya, itu telah menghapuskan kesadaran kita akan dosa-dosa kita. Sehingga kita memiliki keadaan yang sempurna di hadapan Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Kata dikuduskan di sini adalah kata yang sifatnya sudah selesai dan punya dampak terus menerus. Ya, terus menerus saudara. Jadi sekali dikuduskan itu sifatnya terus menerus, tidak perlu diulang lagi. Ini kalau tidak salah perfect tense ini saudara ya. Jadi sempurna, sesuatu yang dikerjakan satu kali dan berdampak untuk seterusnya, selesai. Pengorbanan Yesus berdampak sempurna atas pengudusan kita, tidak perlu dilakukan pengulangan. Ya, berbeda dengan pengorbanan perjanjian lama yang butuh pengulangan itu saudara. Makanya mari dengan yakin, Bapak Ibu kalau ada kebutuhan apa saja, datang kepada Yesus dengan iman. Dia pasti menerima kita sebab pengampunannya sempurna. Kemudian, bahwa korban Yesus di atas kayu salib itu saudara, ini ditegaskan dengan kontrasnya antara pekerjaan imam perjanjian lama dan pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi saya mau menegaskan, imam itu berulang-ulang harus memberikan korban untuk pengampunan dosa. Tetapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib yang bagi orang-orang Yahudi itu adalah kelemahan. Dan bagi orang-orang Yunani itu kebodohan. Saudara, dulu saya waktu masih SD, saya mengalami diolok-olok, Tuhanmu dipetenteng. Tahu dipetenteng saudara? Matinya dipetenteng. Kamu nanti juga dipetenteng saudara. Tapi orang tidak tahu, dengan matinya Tuhan kita yang menurut dia dipetenteng, itu sempurna pengampunan kita. Dan saya suka sekali saudara, coba kita baca ayat yang ke-13. Saya senang membaca itu. Tidak hanya berhenti duduk di sebelah kanan Allah, dikatakan, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Amin. Mengapa ditekankan bahwa Yesus menantikan musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya? Dia tuh mau menghibur kita saudara. Kadang kita, saudara jangan merasa malu dengan salib. Amin saudara. Jangan merasa malu, orang menganggap itu kelemahan, itu kebodohan. Tapi justru karena salib itu nanti kita akan melihat bahwa musuh-musuh salib, seteru-seteru salib, antikris itu akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan dia juga mengingatkan kita, jangan jadi seterunya salib. Amin Bapak Ibu. Kalau kita jadi seterunya salib, kita menjadi seterunya Yesus. Saya sedih kalau ada orang yang mengatakan jangan khotbah lagi tentang penderitaan, tentang salib. Gereja itu tempat kita dapat hiburan. Orang lebih suka teologi kemakmuran, lebih suka teologi kesehatan. Tapi bicara tentang penyangkalan diri, no way. Saudara jangan menjadi musuh salib. Karena barang siapa mau beribadah kepada Allah, dia harus mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Barang siapa mau mengikuti Yesus, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Bahkan kata Tuhan Yesus, barang siapa tidak mau melepaskan dirinya dari segala kepemilikannya, dia tidak layak menjadi muridku. Mari, jangan malu pada salib. Jangan malu menderita karena Tuhan. Amin saudara. Dan jangan jadi seterunya salib. Jangan melawan berita-berita tentang perlunya penyangkalan diri. Perlunya
memikul salib. Paulus berkata dalam Kolose pasal yang ketiga, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sebab tanpa itu, saudara, kita tidak dapat membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, bahwa nubuatan Allah tentang perjanjian baru itu menyatakan kebenaran akan pengampunan kita yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, ini mari kita baca ayat yang ke-15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bapak Ibu, ada orang yang menuduh kita, orang yang hidup karena kasih karunia tidak punya hukum Taurat dalam dirinya. Tidak ada kebenaran dalam hidupnya, tidak mau mentaati kehendak Allah. Saudara, kebanyakan orang berpikir karena kasih karunia kita bebas berbuat dosa, gitu ya. Ini yang dikatakan hyper grace itu. Tidak apa-apa, toh semua sudah sempurna, aku diampuni dulu, sekarang dan yang akan datang, bebas aja berbuat dosa, toh akhirnya udah beres. Bapak Ibu, ini kesalahan besar. Sebab orang yang diselamatkan karena anugerah melalui pengorbanan Yesus yang menyempurnakan kekudusan kita, di dalam hati kita telah ditanamkan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan kepada kita, dan Allah menaruh hukum-hukumnya di dalam hati kita. Allah menaruh hukum-hukumnya di dalam akal budi kita. Kalau kita memiliki hukum Allah di hati kita, memiliki firman di pikiran kita, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Duh, mana amennya? Jadi jangan berpikir karena ada pengampunan, mari kita bebas berbuat dosa. Toh akhirnya juga masuk surga. Tidak, saudara. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Melalui pengorbanan Yesus kita dikuduskan secara posisional. Tetapi dalam hidup sehari-hari buktikan bahwa kita umat kudusnya Allah melalui kehidupan yang diperbaharui. Karena hukum-hukum Allah diberikan dalam hati kita. Karena hukum Allah diberikan dalam pikiran kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita akan suka hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Amin. Dan Allah tidak akan mengingat dosa kita lagi. Mari saudara, ditegaskan oleh firman Allah, kalau pengorbanan Yesus sudah cukup, sudah selesai, sudah sempurna, nggak perlu dipersembahkan korban dosa lagi. Makanya hati-hati saudara ya. Jangan ngomong, enggak apa-apalah berdosa, nanti kan ada api penyucian. Enggak ada saudara. Pengampunan dosa selesai sekarang. Amin Bapak Ibu. Selesai di salib Yesus. Bapak Ibu enggak perlu membayar posisi Bapak Ibu untuk menjadi anak-anak Allah. Semua adalah kasih karunia Allah. Amin. Semua adalah pemberian Allah. Mari percaya hanya kepada Yesus, firman yang menjadi manusia, yang telah menganugerahkan kepada kita pengampunan sempurna melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan mari kita meneladani untuk kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Sama-sama kita berdiri.